Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. teman-teman semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kang. Luar biasa sekali. Di acara podcast kali ini, saya harap semua udah pada siap ya membahas topik yang mungkin sangat luar biasa lah dan menarik untuk kita bahas. Mungkin bagi setiap orang memiliki tokoh panutan, di mana tokoh panutan tersebut agar memotivasi diri kita agar bisa gimana sih menjadi seperti mereka, seperti itu sih. Nah, topik podcast pada kali ini kita akan membahas mengenai tokoh panutan yang ada khususnya ada di Jawa Barat ini. Nah, mungkin dari teman-teman semua pastilah memiliki tokoh panutan, tapi khususnya di Jawa Barat ya, tokoh panutan yang mungkin bisa jadi motivasi dari teman-teman semua untuk dapat mengembangkan diri lah agar dapat seperti mereka. Mungkin dari siapa dulu ya? Dari Kang Bara. Kang Bara, bagaimana? Ya, Kang. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Sehat, Kang Fadil. Sehat. Ya. Ini nih mengenai tokoh panutan, kan pastilah setiap orang memiliki tokoh panutan ya, yang untuk dapat jadi motivasi gitu buat kita semua. Kang Bara, tokoh panutannya siapa nih kira-kira? Oh iya. Ya baik, Kang. Mungkin teman-teman semua juga sudah pada mengenal ya mengenai atau tentang tokoh yang akan saya tampilkan di sini. Beliau biasa sering disebut Kang Emil. Udah pernah kenal kan ya? Oh, ya. Ya pastilah. Mungkin selain panutan saya juga merupakan bisa dibilang panutan warga Jawa Barat ya, karena siapa sih yang nggak tahu tidak asing beliau lah. gitu ya? Ya, siapa yang nggak tahu beliau gitu ya? Kenapa Kang Emil? Menurut saya ya Kang ya, jadi Kang Emil itu merupakan tokoh yang muda, tokoh muda ya, prestasinya banyak, mungkin bukan hanya di nasional ya, tapi juga di internasional beliau menunjukkan prestasi yang luar biasa gitu menurut saya. Kemudian, lanjut Kang. Kemudian beliau juga sangat aktif ya, sangat aktif sekali berselancar di media sosial, khususnya di Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan saya juga termasuk yang mengikuti kegiatan-kegiatan beliau lah, selama kegiatan baik di kehidupan sehari-hari ataupun dalam rangka melaksanakan tugas dan jabatannya. Kita ya bagus sekali nih menarik Ridwan Kamil. Ridwan Kamil yang mungkin khususnya bahkan bukan Jawa Barat lah, bisa dibilang di Indonesia. Siapa sih yang tidak kenal Ridwan Kamil? Kang Bara ini tokoh panutannya Ridwan Kamil. Emang Ridwan Kamil tuh bisa dibilang sosok yang bisa dibilang memiliki inovasi yang kreatif gitu. Apalagi di kalangan milenial gitu. Nah, itu Kang, justru itu. Jadi kenapa saya benar tadi yang dikatakan Kang Fadil ya. Jadi hal-hal yang menonjol dari beliau itu ya tadi dia banyak sekali mengeluarkan program-program yang inovatif, khususnya yang berbasis teknologi ya Kang ya. Jadi bahkan kalau saya melihat di setiap kegiatan ataupun melaksanakan tugasnya, beliau juga dapat dikatakan mampu menerapkan atau memberikan contoh mengenai nilai-nilai dasar ASN atau yang kita sebut core values berakhlak. Jadi hampir ada lah di seluruh dirinya. Ya, seluruh dirinya mungkin bisa dikatakan seperti itu, Kang. Iya. Ya mungkin bisa jadi sosok inilah inspirasi banget gitu ya, seorang Ridwan Kamil dengan suatu berbagai prestasinya sampai saat ini mungkin juga
bisa dibilang ketika beliau memiliki inovasi itu semua terrealisasi gitu. Apapun yang ininya terrealisasi. Ya, oke, Tentunya cukup menarik nih. Gimana? Ada salah satu yang memang sangat ingin saya sampaikan ya tentang Kang Emil tentu khususnya mengenai generasi muda ya. Jadi beliau punya Ya, program namanya PETMIL, itu adalah akronim dari petani milenial. Nah, petani milenial ya. gitu Bang. Oke. Itu mungkin. Iya deh. Ada lagi tambahan Kang? Kang Bara? Mengenai sosok Ridwan Kamil. Ya, jadi generasi muda sekarang kan biasanya mereka inginnya itu bekerja di kota gitu ya. Terus kemudian begitu lulus inginnya dapat kerjaan yang kantoran lah biasanya gitu. Ya. Nah, ada satu tadi yang Petmil ini, jadi beliau itu kenapa mungkin membuat program tersebut karena ingin meregenerasi gitu, ingin meregenerasi. Biasanya kan kalau kita lihat petani-petani di desa gitu ya, itu biasanya Ya. mereka-mereka yang udah berumur lah gitu ya. Ya, Jadi benar. dengan adanya program tersebut, mungkin beliau melihat bagaimana sih supaya si generasi muda ini tidak hanya terfokus pada pekerjaan di kota saja sebagai karyawan kah atau sebagai, tapi karena apa? Karena ternyata ya Kang ya, ternyata penyumbang ekonomi terbesar ketiga itu ada di bidang sektor pertanian. Jadi makanya benar-benar harus di regenerasi nih, regenerasi dari generasi milenialnya harus dipacu bagaimana caranya supaya dia berminat menjadi petani. Seperti itu Kang mungkin dari saya. Ya, mungkin ada apa ya? Statement Ridwan Kamil mengenai petani milenial itu kayak khususnya buat generasi milenial tuh kerja di desa tapi rezeki kota, ya Nah, kan Kang ya? nah Gitu. betul sekali. Ya ya. Oke, selanjutnya mungkin siapa ya? Teh Indirawati, sosok Ya. tokoh panutan yang mungkin buat Teh Indirawati itu apa ya? Jadi inilah motivasi gitu. Kalau saya sih Kang, tokoh panutan saya, ya sebenarnya banyak sih, Kang Emil juga termasuk salah satunya gitu. Terus saya yang saya lebih sukai itu Ibu Haji Neti Prasetyani Heriawan, istrinya Bapak Aher, Oh ya. gubernur 2008 sampai 2018 gitu. Kenapa saya memilih beliau gitu ya? Lebih cenderung suka kepada beliau karena beliau termasuk orang yang peduli kepada masyarakat kecil, khususnya perempuan dan anak-anak. Jadi beliau sangat peduli tentang kesetaraan gender, misalkan, terus anti trafficking dan ya pokoknya sebatas itulah, perempuan dan perlindungan anak-anak gitu, perlindungan perempuan dan anak. Mungkin itu alasannya, Kang. Ya karena Teh Indrawati juga kan perempuan gitu ya, kaum perempuan, jadi mungkin bisa jadi sosok yang sangat inspiratif lah. Apalagi kan emang kalau mengayomi khususnya kaum wanita atau yang buat anak tuh emang idealnya kan sama yang perempuan gitu ya Teh ya. Iya, betul. Lebih apa ya, perempuan itu kan lebih ngena lah istilahnya. Iya. Iya, gitu. Ininya apa Teh yang lebih cenderung mungkin dari inovasi atau apakah yang khususnya apa ya, core value-nya khususnya dari Teh siapa? Ibu Haji Neti itu. Kalau saya lebih cenderung ke kompetensi beliau gitu. Beliau seorang ibu rumah tangga ya, yang sama-sama mendampingi suami seorang pejabat itu, tapi beliau sangat kompeten gitu dalam satu bidang dan tidak hanya untuk dirinya saja gitu. Jadi beliau itu penggerak, mengajak orang lain untuk belajar, terus belajar. Di antaranya beliau pernah mengajukan program untuk terus
budaya membaca, budaya literasi di Jawa Barat ini, sehingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat gitu. Wah, menarik juga nih. Mungkin buat saya juga, saya masih kurang informasi gitu. Cuman ini jadi menarik nih ketika ada suatu informasi mengenai yang mungkin sebagian orang masih kurang tahu gitu, bahwa ada sosok wanita yang emang bisa jadi motivasi gitu buat kita gitu. Iya. Oke deh, terima kasih Teh Indira. Sekarang selanjutnya mungkin Kang Rudi, tokoh panutan di Jawa Barat, Kang. Siapa? Ya, sesuai keadaan sekarang ya, memang jadi banyak panutan, betul yang tadi dikatakan oleh rekan-rekan, oleh Kang Bara, oleh Teh Indi gitu ya. Pasti banyak itu panutan. Jawa Barat apalagi Jawa Barat. Di Jawa Barat aja udah banyak gitu, apalagi secara nasional misalnya gitu ya. Cuman saya teh sebelum jauh melihat gitu ya. Jadi saya menjadikan tokoh panutan saya itu yang deket aja dulu pemimpin kita ya. Jadi saya ambil Dr. Haji Herdiat Sunaria, Bupati Ciamis gitu ya, Bapak Herdiat. Pak Herdiat, kenapa? Hal apa yang membuat Kang Rudi nih memilih Kang Herdiat sebagai tokoh panutan? Oke lah, kalau kalau dibilang kan pasti seorang bupati kan pasti udah ada kepercayaan nih di masyarakat, mungkin dengan segala prestasinya, apapun itu mungkin bisa buat perubahan. Nah, yang bagi Kang Rudi sendiri nih, sebagai sosok salah satu aja yang mungkin bisa jadi, wah saya ini suka nih dengan mungkin program beliau atau inovasi beliau, apapun lah yang membuat Kang Rudi sosok Pak Herdiat itu bisa jadi tokoh panutan. Jadi yang saya sukai sebenarnya dari pemimpin kita itu ya, dari Pak Herdiat, di sela-sela kesibukannya dulu saat menjabat jadi Sekda Kabupaten Ciamis, beliau juga menjabat sebagai manajer PSGC gitu. Manajer PSGC, terus juga terlibat dalam PBPSI gitu, Persatuan Bola Voli Indonesia gitu. Jadi di sela kesibukannya beliau masih berkontribusi untuk hal lain gitu. Untuk hal lain, kebetulan saya juga basicnya senang olahraga gitu. Jadi ya kebetulan begitulah. Jadi berarti ada keterkaitan. Memanage waktunya gitu ya. Ya. Dia bisa memikirkan berarti sosok Pak Herdiat ini sosok yang bisa membagi waktu gitu. Membagi waktu. Jadi di samping itu mungkin Pak Herdiat juga kan suka berolahraga ya, main bola, voli itu. Nah, maksudnya tidak mengurangi waktunya untuk berolahraga meskipun bekerja, begitu juga sebaliknya. Saat bekerja tentunya jangan terganggu gitu dengan hal yang lain, ada waktunya gitu. Ya. Ada lagi Kang sosok mungkin sifat atau program khususnya sekarang kan nih udah berjalan nih Pak Herdiat, apa masih ada lagi program yang mungkin wah ini suatu inovasi yang keren nih khususnya di Kabupaten Ciamis gitu? Ada lagi nggak Kang? Kalau untuk inovasi kemarin kan terhambat ini ya, masalah COVID-19 gitu. Tapi ada keterkaitan juga antara, nah ini berkaitan dengan core values ASN juga ya. Ya. Jadi di saat pandemi gitu kan, susahnya gimana, jadi Pak Herdiat itu membuat program yang namanya saya lihat dulu, Bumbung PBB P2 gitu. Nah, jadi programnya itu dia setiap rumah dibagikan satu celengan buat nabung gitu untuk bayar pajak gitu. Supaya maksudnya mengingatkan juga menjadi warga yang baik untuk membayar pajak tepat waktu. Pajak ya. Salah satu program. Berarti ya
suatu ini ya, inovasi baru juga gitu ya, buat mendorong inovasi baru juga. masyarakat akan kesadaran pajak itu ya. Nah, itu salah satunya itu. Kemudian untuk apa ya? Kalau dilihat dari core values tadi ya, yang paling saya sukai sih sebenarnya dari Pak Herdiat itu loyal, terus kolaboratif juga, itulah diantaranya gitu. Ya pastilah seorang pemimpin memiliki sosok loyal tuh pasti dimiliki lah, apalagi kan dia ketika seorang pemimpin kan pasti dia harus disumpah ya, pasti sosok pemimpin memiliki karakter itulah. Nah, dari teman-teman semua kan udah dijelasin, dari Kang Bara ada Pak Herdiat, Teh Indirawati ada Bu Neti, terus Kang Rudi ada Pak Herdiat. Nah, saya juga memiliki nih salah satu mungkin juga tokoh panutan ya, tokoh panutan khususnya di Jawa Barat. Saya memilih Setiawan Wangsa Atmaja. Kenapa saya memilih beliau? Karena mungkin saya sekarang akan ini ya, CPNS gitu, akan menuju jadi ASN. Beliau juga seorang ASN. Beliau itu ASN dari tahun 2001 mulainya. Tuh dia mulai berkarir jadi staf di 2001. Sekarang dia menjabat sebagai sekda di Provinsi Jawa Barat. Bapak Setiawan Wangsa Atmaja ini dipilih sesuai keputusan Presiden tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, sebenarnya yang menjadi titik di mana saya sangat memilih tokoh panutan di Jawa Barat itu pada Bapak Setiawan Wangsa Atmaja itu karena beliau itu sebagai penyusun indeks sistem merit atau kebijakan mengenai manajemen ASN berdasarkan pada klasifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan demografi serta kondisi fisiknya. Paling itu sih tokoh panutan saya yang ada di Jawa Barat. Nah, mungkin tadi kita telah dari masing-masing memiliki tokoh panutannya masing-masing. Dari Kang Bara ada Ridwan Kamil, dari Teh Indriawati ada Ibu Neti, dan dari Kang Rudi terakhir Bapak Herdiat. Nah, bukan alangkah lebih baiknya. Jadi gimana nih kalau kita pilih dari berempat ini tokoh panutan yang menginspirasi khususnya kita sebagai calon ASN. Mungkin Ridwan Kamil kayaknya ya. Kalau dari segi ini, Kang Bara, Ridwan Kamil kayaknya. Yang lain gimana yang lain? Menurut saya kayaknya Ridwan Kamil sih yang cocok. Tapi kalau saya sih punya pendapat lain, Kang. Gimana? Karena gini, siapa sih nggak kenal Pak Ridwan gitu ya, Kang Emil gitu. Pastinya ya teman-teman akang di sini, akang teteh juga mengenal beliau lah ya gitu. Jadi kalau menurut saya sih mungkin tadi malah saya lebih penasaran ke Pak Setiawan ya. Setiawan. Ya, Pak Setiawan aja. Karena saya juga jujur sih belum pernah tahu lah sosok beliau seperti apa. Hanya pernah mendengar ternyata beliau itu juga punya banyak program gitu ya, program skala nasional lah seperti itu. Kayaknya saya mungkin kalau ini lebih bagus ke Pak Sekda sih. Sekda. Saya. Teh Indriawati dan Kang Rudi gimana? Menurut saya sih RK. Sebenarnya RK bagus sih Kang, tapi kayaknya dia terlalu fenomenal gitu. Terlalu Kayak banyak orangnya yang tahu gitu. Ya udah banyak yang tahu.
Setuju juga sih Kang kalau yang dipaparkan sama Kang Bara itu yang paparan dari Kang Padil itu Pak Setiawan gitu. Saya lebih setuju ke sana gitu. Karena penasaran pengen tahu lebih jauh gitu tentang Pasekda Jabar. Kalau Kang Rudi Gimana gimana? Kang Rudi? Pak Herdiat, tokoh panutan. Ya emang kalau semua sih menginspirasi ya, pasti sangat-sangat Ya, menginspirasi. ya itu tadi betul yang namanya panutan ya, pasti Ya, ada sisi baik gitu yang dapat dilihat dari rekan-rekan semua gitu. Cuman jadi Ridwan Kamil bagus, mau Bupati Ciamis bagus, mau Pak Setda Jabar bagus. Jadi gimana ya, bingung juga. Tapi kalau ini kan gini, betul tadi kalau Kang Emil udah pada tahu ya. Terus ya, Bupati Ciamis, karena kita di Ciamis juga Bupati Ciamis sedikit banyaknya kita tahu lah ya. ya. Nah, saya sih setuju juga gitu. Tadi Pak Setda aja, Bapak siapa Setiawan ya. Itu aja Ya, kalau bisa mah. Mungkin ya berarti deh setuju. Setuju, setuju semua ya. ya. Ya, Ya. setuju lah. Tokoh panutan Setuju. kita dari menunjuk Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Mari kita diskusi lebih lanjut mengenai sosok beliau. 15 menit cukup tidak, teman-teman? Cukup Kang, cukup. Cukup kayaknya Kang. Cukup ya. Mari kita Ya. diskusi lebih lanjut. Oke, gimana teman-teman semua? Sudah ketemu mengenai sosok Bapak Setiawan Wangsa Atmaja? Alhamdulillah Sudah Kang, Kang. ternyata Alhamdulillah ada ini juga ya banyak juga ya di banyak media ya. juga ya media Ya. dan sebagainya. Jadi kita Ya, mungkin. ingin lebih mendalami lagi beliau ya. Ya. Setelah mencari referensi gitu. Nilai-nilai yang berakhlak yang Ternyata juga diterapkan beliau. Banyak inilah istilahnya kan, jadi khususnya buat pengembangan Jawa Barat gitu ya, pengembangan Jawa Barat banyak orang-orang yang ikut andil gitu dalam pembangunannya, salah satunya Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Dari Kang Rudi dari sosok Bapak Setiawan Wangsa Atmaja menemukan nilai apa yang ada pada sosok beliau? Saya ada menemukan beberapa dari core values yang saya temukan dari tokoh Pak Setda ini. Tapi saya lebih tertarik ke yang apa ini ya? Yang akuntabel. Saya ambil satu yang akuntabel. Yang apa? Hal-hal yang Kang Rudi temukan. Nah, jadi dari hasil referensi yang saya cari cukup menarik ya karir dari Bapak Setiawan Wangsa Atmaja ini. Yang pertama gitu, beliau diangkat menjadi ASN tahun 90 ya. Menjadi staf seksi penyihatan lingkungan pemukiman Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian beliau menjadi kepala seksi pembina teknis AMDAL di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya beliau juga menjadi kepala subbidang pengendalian kerusakan lingkungan. Kemudian beliau juga berkiprah sebagai kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Kemudian sebelum menjabat sebagai kepala BPLHD Jabar, sebelumnya juga jadi PLT gitu sementara. Sebelum akhirnya menjadi kepala gitu ya. Jadi totalnya itu ada 18 tahun lah beliau mengabdi di bawah naungan BPLHD gitu. Jadi untuk seorang ASN dengan 18 tahun gitu ya,
istilahnya kan kalau zaman sekarang mah ada komitmen 10 tahun belum diperbolehkan untuk mengajukan pindah ya. Nah, ini malah sudah 18 tahun gitu. Jadi dia benar-benar apa ya? Benar-benar bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan gitu sebagai ASN. Jadi tugas sebagai apa tadi, staf seksi bisa, sebagai kepala seksi bisa gitu, sebagai kepala bidang juga bisa, termasuk sebagai kepala BPLHD juga beliau bisa gitu memberikan kepercayaan yang diberikan. Sebelum akhirnya gitu ya, pada tahun 2013 beliau dipanggil oleh pemerintah pusat gitu untuk menjabat Deputi Menteri Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Wih, hebat. Jadi berkiprah di Kemenpan RB juga ya sebagai Deputi Menteri Bidang SDM Aparatur gitu. Jadi memang akuntabel ini dari segi kemampuan juga memang mumpuni, terus tanggung jawab beliau juga sangat apa ya, tanggung jawab yang diberikan mampu gitu. Jadi saya tertarik dari akuntabelnya seperti itu kayaknya. Barangkali teman-teman yang lain. Step by step gitu ya, Kang Rudi. Iya. Ya. Karirnya benar-benar meningkat dari mulai dari bawah sampai ke sekarang sampai jadi chef. Itu Kang itu yang aja. Nilai itu aja Kang Rudi yang ada beberapa sih, tapi saya lebih tertarik yang itulah untuk menyampaikan. Barangkali ada teman yang lain dulu yang ingin menyampaikan. Dari Kang Bara. Kang Bara, core value apa yang ditemukan dari sosok Bapak Setiawan Saatmaja? Ya, saya sangat setuju sekali ya dengan apa yang dikatakan oleh Kang Rudi. Saya juga melihat bahwa beliau begitu sangat berpengalaman, karir yang sangat panjang tentunya, penuh tanggung jawab, mampu berada di mana saja, seperti itu. Nah, tapi ada hal yang memang menurut saya perlu di blow up kembali gitu ya. Baru-baru ini tentunya mengenai apa yang namanya core berorientasi pelayanan. Kalau saya lebih melihatnya ke arah sana gitu. Karena apa? Karena baru-baru ini ya di pemerintah provinsi Jawa Barat itu melalui beliau gitu ya setelah menjabat, sekarang ini telah dimulai kompetisi inovasi Jawa Barat. Nah, kalau baru-baru 2022 ini beliau melaksanakan program tersebut. Nah, apa sebetulnya tujuan daripada KIJB ini? Yakni untuk dapat mengukur inovasi dari pelayanan publik. Nah, yang tujuan akhirnya adalah peningkatan daya saing daerah menuju kemandirian. Nah, itu mungkin yang ada pada nilai dasar ASN yang ada pada dirinya. Kemudian dia juga punya semangat kolaborasi, selalu mengedepankan tim atau TOTS, sehingga suatu apa ini? Ya, jadi program inovasi tersebut menurut saya sangat bagus sekali ya. Sangat bagus untuk diterapkan. Inovasi dari pelayanan publik itu sendiri kan ya? Pelayanan publik. Jadi dari inovasi tersebut kita bisa melihat bagaimana pelayanan publik itu berjalan dengan baik. Kemudian yang satu lagi dari segi harmonis ya. Bukti sikap harmonis yang dimiliki beliau yaitu dalam penyusunan indeks sistem merit. Nah, ini juga sangat menarik ya, yakni sebuah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan demografi serta kondisi fisik. Itu sih yang saya temukan di sosok beliau. Banyak informasi ya mengenai sosok beliau dari Kang Rudi, dari Kang Bara. Sekarang dari Teh Indrawati, bagaimana hal-hal apa core value yang ditemukan dari sosok Bapak Setiawan Wangsa Atmaja? Kalau saya sih lebih cenderung ke sikap nilai-nilai loyal dan kolaboratif itu. Loyal dalam Ya. iya, bentuk sikap loyal yang dia miliki ya dari artikel-artikel yang saya baca, dalam mewujudkan sikap setia kepada NKRI. Dulu itu kan, Pak Sekda itu ternyata membantu proses akhir perumusan Undang-Undang ASN. Kemudian bertanggung jawab di balik merit system yang tadi seperti Kang Bara sampaikan ya, yang menumbuhkan rasa persaingan bagi para ASN di tanah air. Jadi, dedikasinya itu merupakan bentuk yang setia pada negara ya. Jadi, dia loyal kepada NKRI gitu. Kemudian untuk kolaboratif kan di Jawa Barat itu, mungkin kalau Sekda itu kan jadi, istilahnya apa ya, jadi program-program di Jawa Barat itu, melalui Sekda mungkin berjalannya itu gitu ya. Di Jawa Barat kan mempunyai program IP2K ya, Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif. Tentu saja itu kan memerlukan kerjasama ya antara pemerintah daerah pemerintah daerah dengan unsur-unsur yang terkait di dalamnya juga dengan pemerintah pusat mungkin nanti gitu ya. Mungkin itu dari sisi kolaboratifnya beliau, membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain gitu. Mungkin sekian, Kang. Ya, paling saya izin menambahkan ya mengenai tadi telah dijelaskan juga oleh Kang Bara mengenai sosok Bapak Setiawan Wangsa Atmaja mengenai orientasi pelayanan. Tadi dari Kang Rudi ada portable, terus dari harmonis ada dari Kang Bara juga, loyal ada dari Teh Indrawati, lalu kolaboratifnya juga ada dari Teh Indrawati. Mungkin saya bisa menambahkan dari kompeten dari sosok Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Yang tadi setelah saya jelaskan dari awal bahwa kompeten dalam artian itu Bapak Setiawan Wangsa Atmaja itu sebagai penanggung jawab penyusunan indeks sistem merit mengenai kebijakan pembangunan manajemen ASN. Nah, sebagai penanggung jawab itu berarti sosok Bapak Setiawan Wangsa Atmaja itu paham betul gitu mengenai bagaimana meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan prestasi khususnya untuk ASN itu sendiri. Lalu dari segi adaptif, nah adaptif ini yang dimiliki oleh Bapak Setiawan Wangsa Atmaja itu beliau selalu berinovasi untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, dengan suatu inovasi yang dia lakukan, maka Bapak Setiawan Wangsa Atmaja ini memiliki sejumlah prestasi dan penghargaan. Salah satunya yaitu jadi Wibawa Saroja Nugraha dari Lemhanas RI, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden RI. Lalu peringkat 1 pelaksanaan pemantauan kualitas sungai di Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Mungkin itu salah satunya sosok Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Mungkin bisa diakhiri ya diskusi kita kali ini dengan harapan semoga teman-teman semua khususnya tadi telah memilih tokoh panutan masing-masing, semoga bisa menjadi inspirasi kita khususnya kita sebagai calon ASN. Semoga apa yang nilai-nilai yang kalian temukan bisa diterapkan khususnya buat kita di masa yang akan datang. Semoga diskusi podcast ini bisa bermanfaat bagi semua dan semoga penerapan berakhlak bisa kita
terapkan juga di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.